Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهو القائل سبحانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وهو خير البشر وصاحب الحوض الكوثر صلى الله عليه وعلى آله المطهر وعلى من صاحبه وأزاره ووقر على التابعين لهم بإحسان في كل أثر إلى يوم المحشر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat gerhana yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sekali lagi Allah tunjukkan kebesarannya kepada kita dengan terjadinya gerhana bulan yang terjadi tidak lama setelah gerhana bulan sebelumnya. Pertanda apakah ini? Tahukah kita bahwa di zaman Nabi SAW itu hanya terjadi gerhana sekali? Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, istri Rasulullah SAW menuturkan bahwa pada zaman Nabi SAW hanya terjadi gerhana sekali saja, dan itu terjadi persis setelah wafatnya putra beliau yaitu Sayyidina Ibrahim. Orang kemudian menghubung-hubungkan wafatnya putra baginda sallallahu alaihi wasallam dengan gerhana itu, padahal tidak ada kaitannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la tankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalik fad'ullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dan gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Maka jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, maka bertakbirlah, kerjakanlah salat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi setelah kita melaksanakan salat ini, insyaallah kita dianjurkan untuk kemudian bersedekah. Memang benar bahwa gerhana adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada umat manusia agar manusia menyadari siapa dirinya, bahwa sehebat apapun dia dengan segala kekuasaan dan apapun yang dimilikinya, maka ia tetaplah manusia. Hanya kepada Allah saja hendaknya manusia menyembah dan mengabdikan dirinya, bukan kepada yang lain, baik kepada sesama manusia maupun kepada matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن
in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah terjadinya malam dan siang, terbitnya matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan, tetapi sujudlah kepada Allah, Zat yang menciptakan semuanya itu, jika kalian benar-benar hanya beribadah kepadanya. Surat Fussilat ayat 37. Matahari dan bulan mempunyai orbitnya sendiri dan berputar seolah alami, padahal semuanya itu atas kehendak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Matahari dan juga bulan itu berjalan mengikuti tempat orbitnya. Itu merupakan ketentuan Zat yang maha perkasa lagi maha tahu. Surat Yasin ayat 38. Oleh karena itu terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan sekali lagi adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, jika Allah berkehendak, kapan saja Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balikkan peredaran matahari dan bulan dan bahkan menghentikan peredarannya. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari dan bulan bukan hanya tanda-tanda kekuasaan Allah semata dan bukan tanda-tanda kekuasaan Allah yang biasa, tetapi juga merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alu ayyana yaumul qiyamah, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar." Ia berkata, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya, yaitu mengalami gerhana, ketika matahari dan bulan dikumpulkan, maka pada hari itu manusia berkata, kemanakah tempat berlari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Surat Al-Qiyamah ayat 6-12. Itulah mengapa saat terjadinya gerhana, sikap yang ditunjukkan Rasulullah SAW adalah sikap takut, gemetar dan bergegas. Ini sikap beliau. Beliau memiliki sikap ketika terjadi gerhana, beliau sangat takut, gemetar dan bergegas sambil mengangkat jubahnya menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah langit dan bumi akan digulung dan kiamat pun tiba. Dalam riwayat Bukhari dari Abu Musa al-Ash'ari dinyatakan, fa idza ra'aitum syai'an min zalika fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Jika kalian melihat hal itu, yaitu gerhana, maka bersegeralah dengan gemetar, penuh rasa takut untuk mengingat Allah, mengingatnya, berdoa kepadanya dan meminta ampun kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan wa labakaitum katsira." Demi Allah, jika kalian mengetahui yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Rasulullah SAW telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa dahsyatnya huru-hara hari kiamat.
Karena itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun banyak menangis. Meski Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diampuni segala kesalahan beliau, baik yang telah, sedang maupun yang akan datang, tetapi beliau tetap memohon ampunan tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Air mata beliau pun tumpah hingga membasahi lantai untuk meminta ampunan dari Tuhannya, dari Rabbnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengemban risalahnya dengan sempurna, menunaikan amanah, memberikan nasihat kepada umatnya, berdakwah dan berjihad sepanjang hidupnya. Lalu kita, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah mengemban dakwah yang merupakan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita juga sudah memberi nasihat kepada umat, termasuk para pemimpinnya? Apakah kita juga sudah berjihad sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad? Alangkah naifnya kita, karena kita selama ini tidak peduli dengan dakwah beliau yang merupakan risalahnya. Kita juga tidak pernah memberi nasihat kepada umat, termasuk nasihat kepada para pemimpinnya, apalagi berjihad sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Malah tidak jarang di antara kita pun ikut menyerang Islam, menyerang syariatnya, menyerang kaum muslimin, menyerang para pengemban dakwahnya. Padahal semuanya ini akan menghalangi kita masuk ke dalam surganya dan menyeret kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat hisab kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, kita merasa masih saja tidak bersalah. Karenanya tidak pernah sungguh-sungguh memohon ampunan dari Allah, menginsafi dan menyesali kesalahan dan dosa kita, berkomitmen untuk tak mengulanginya, tapi nyatanya itu tidak kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahai kaum muslimin, inilah saatnya bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Tuhanmu dan menggapai surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Segera tolonglah Allah dan Rasulnya, tolonglah agamanya, tolonglah para pejuang yang memperjuangkan tegaknya agamanya, agar tegak di muka bumi ini dengan seluruhan atau kafah, termasuk para pejuang yang memperjuangkan tegaknya syariat secara total dalam kehidupan. Dengan cara seperti itulah Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memberikan ampunan kepada kita. Itulah yang akan meringankan hisab kita di hadapannya ketika anak kita, ketika harta kita, dan ketika jabatan kita tidak lagi berguna bagi kita. Fafirru fillah, fafirru ilallah, berlarilah kita, segeralah kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Rabb, zallat binal aqdam wa gharriqna fi lujajil ma'asi wal asam, wa inna muqirruna bil isaa'ah ala anfusina, narju 'azima afwika alladhi 'afawta bihi 'anil khati'in. Wa ha nahnu bibabik waqifuna wa min 'adzabika khaifun ولثوبك مؤملون قد تعرضنا لعفوك وثوابك
فارحم خضوعنا واجبر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتب علينا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتجاوز عن سيئاتنا وأبدل سيئاتنا حسنات فأنت ولي ذلك وقادر عليه وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم قد دعوناك طالبين ورجونك راغبين فلا تردنا خائبين ولا محرومين يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صالح الأعمال واجعلها خالصة لوجهك الكريم. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.